Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Meneruskan pembacaan kitab Ayyuhal Walad karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ij'alil himmata firruh, jadikanlah al-himmah, ambisi atau keinginan besar pada ruh. Maksudnya, jadikanlah ruh itu al-maksud al-asli. Jadi bagaimana sekiranya ketika ruh terpisah dari jasad itu berada pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Wal hazimata fin nafsi, dan kekalahan pada nafsu, artinya tidak mengikuti hawa nafsu, tidak membiarkan diri mengikuti hawa nafsu. Karena fa illam tuqahhirha, jika kita tidak mengendalikan nafsu, fataj'aluka khadiman, maka nafsu akan menjadikanmu khadiman li nafsiha, menjadi pembantu, menjadi tawanan bagi nafsu. Wal mauta fil badan, dan kematian pada badan. Perlu kita menyadari bahwa kita sama-sama tahu, cuman kadang lupa. Perlu kita menyadari bahwa diri kita ini akan meninggal. Addi nafsaka minal mauta. Anggaplah kita ini termasuk orang-orang yang akan meninggal. Karena kita menyadari bahwa diri kita meninggal, tentunya perlu melakukan sesuatu untuk hal-hal yang akan dibawa sebagai bekal ketika mati. Li'anna manziluka al-qabru, li'anna manzilaka al-qabru, karena tempatmu adalah kuburan. Maksudnya al-manzil al-hakiki, tempat yang sejati itu adalah kuburan. Sedangkan di dunia mungkin ditempatin cuman berapa puluh tahun, sedangkan di akhirat itu akan selamanya. Jadi tempat yang hakiki itu adalah kubur. Karena itu fa'ammir manzilaka alladhi huwa mulkun laka, atau milkun, maka ramaikanlah rumahmu atau istanamu yang merupakan milikmu sendiri. Karena al-akil, orang yang berakal, la yudayyi'u umrah, ia tidak akan menyia-nyiakan umurnya hanya untuk fi ta'miri mulkil ghairi, untuk memakmurkan mulkil ghairi, istana orang lain. Lah di dunia itu rumah kita kan istana orang lain. Kalau kita sudah meninggal tentu diambil anak kita, kadang dijual. Duna ta'miri mulki, dan lupa memakmurkan rumahnya sendiri ketika nanti sesudah meninggal. Jadi orang akil itu lebih tentu memperhatikan bagaimana rumah yang hakiki kelak ketika setelah meninggal. Wa ahlul maqabiri yantadirunaka fi kulli lahdatin. Ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal, yantadirunaka, mereka akan menunggu fi kulli lahdatin, setiap saat. Siapa tahu ia dapat tabarruk, mengambil kebaikan dari orang yang baru meninggal. Mata tasilu ilaihim, kapan kamu akan sampai kepada mereka. Jadi orang dikubur dengan orang soleh itu termasuk kebahagiaan tersendiri dari ahli kubur. Jadi ketika ada orang soleh meninggal dan dikubur, orang-orang
yang meninggal di sekitarnya juga mendapat keuntungan. Karena itu min hukukil mayyit, termasuk dari hak-hak mayit, dafnuhu yaitu dikubur, kurba kuburis solihin, dekat makam-makam orang soleh. Karena ada riwayat doa berbunyi Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril maqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bertetangga dengan orang su' nanti kelak setelah meninggal. Seperti itu. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, iyakah, takutlah kamu, takutlah. Ini 2 kali, kalau ini taukid lafdi. Wa in tu'akid kilmatan ahataha bilaftiha ka qaulikan tahan. Takutlah engkau. Antasila ilaihim, engkau sampai kepada ahli kubur bila zadin, tanpa membawa zat, tanpa membawa bekal. Jadi ujuk-ujuk mau membuat senang orang ahli kubur, tapi malah bikin mereka kecewa. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsadu qafasut tuyuri. Jasad ini qafasut tuyuri, bagaikan sangkar burung. Au istabalud dawabi, atau kandang hewan, yakni binatang. Jadi ini termasuk diserupakan. Fatafakkar fi nafsika, maka berpikirlah dalam dirimu, min ayyihima anta, di manakah kamu dari keduanya. Jadi apakah jasadmu ini termasuk qafasut tuyur, sangkar burung, apa istablud dawab, kandang binatang. In kuntang minat tuyur, jika engkau termasuk dari burung, al-alawiyati, yang tinggi, fahina tasma'u, ketika engkau mendengar tinina tablin, bunyi gendang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Tatiru, engkau terbang sa'idan, tinggi, ila antaq'udah, hingga duduk, fi a'ali burujil jinan, di gugusan bintang di dalam surga. Jadi ini Abu Bakar menggunakan bahasa simbol, bahasa apa namanya, menyerupakan jasad dengan qafasut tuyur atau kandang binatang. Artinya apa? Jika badan kita itu termasuk qafasut tuyur, di mana burung ketika keluar biasanya ya terbang ke tempat tinggi. Sama dengan ruh kita, jika keluar, orang-orang yang beruntung ketika ruhnya meninggal, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, ia akan terbang, maksudnya ia akan berada di tempat yang tinggi, sebagaimana burung ketika keluar dari sangkarnya ia akan terbang. Beda dengan binatang yang ada di kandang, ya seperti sapi, kambing, ya ketika ia keluar dari kandangnya, ya nggak bakalan, ya pasti ya keluar di tempat ya sama-sama tidak mulia. Sama-sama di tempat ya itu aja. Bisa jadi tempat setelah keluar dari kandang ia berada atau ke tempat yang lebih hina. Sebagaimana orang yang celaka, ketika ruhnya keluar dari jasadnya, ia akan ditempatkan di tempat yang lebih hina daripada di dunia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, ihtazza arsyur rahmani, ihtazza, bergetar, arsyur rahmani, arasnya Allah
mim mauti Sa'd bin Mu'ad, dari sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Mengapa bergetar? Ini bisa jadi karena tansyiton wasururon likudumi ruhi. Karena bisa jadi Ars itu semangat, Ars itu senang, bahagia dengan datangnya ruh orang yang soleh, orang-orang yang beruntung. Karena apa? Id al-arsyu maudhi'u arwahis syuhada. Ars itu adalah tempat berkumpulnya ruh-ruh orang-orang yang beruntung. Karena ada doa Nabi, ada perkataan Nabi, al-arsyu sakful jannah, atap surga itu ya arsyur rahman, arsy-nya Allah. Wal iyadu billah, kita minta perlindungan kepada Allah, in kunta minad dawab, jika engkau termasuk dari binatang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih tersesat. Fala ta'man, maka kamu tidak aman, min intiqalika, dari perpindahanmu, min zawiyatid dari pojok rumah, ila hawiyatin nari, ke hawiyatin nari, jurang neraka. Di dunia ketika sudah meninggal pindah ke hawiyatin nar. Ruwiyah, diriwayatkan anal Hasan al-Basriyah, bahwa Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala u'tiyah, diberikan syurbata ma'in baridin, minuman air yang dingin, fa'akhadha al-qadah, kemudian Hasan al-Basri mengambil al-qadah, gelas yang di dalamnya berisi air barid tadi, air yang dingin. Wa usyiya alaihi, maka kemudian ketika sudah ngambil air di gelas itu, maka Hasan Basri pingsan. Wasaqata, kemudian jatuh gelas miyadihi, dari tangan Hasan al-Basri. Falamma afaqah, ketika afaqah bangun atau sadar Hasan al-Basri, kilah, ditanyakan kepada Hasan al-Basri, malaka ya Aba Sa'id, ada apa denganmu bahai Aba Sa'id? Qala, kata Hasan al-Basri, dzakartu umniyata ahli nar, saya mengingat keinginan ahli neraka, yaquluna, mereka berkata kepada ahli jannah. Jadi orang-orang penduduk neraka ya berkata kepada penduduk surga, an afidhu alaina, dalam Al-Quran disebutkan an afidhu alaina, tuanglah sedikit air alaina, tuanglah sedikit alaina, kepada kami, minal ma'i, dari air, au mimma razaqakumullah, atau dari rezeki yang telah Allah karuniakan kepadamu. Itu ahli neraka. Jadi minta bagaimana supaya ahli surga memberikannya sedikit air untuk diminum, atau memberikannya rizki yang telah Allah berikan kepada mereka ahli surga. Wallahu a'lam bishawab.